sayang. Apa itu? Afsus salama bainakum. Maka tebarkan salam di antara kalian. Maka untuk mengawali pagi hari ini supaya enggak tegang-tegangan, supaya enggak diem-dieman, maka monggo bapak-bapak bisa saling sapa, salam teman sebelahnya, belakangnya, samping kanan kirinya, dan tebarkan salam. Monggo silahkan bapak-bapak. Ibu-ibu juga sama, bisa saling tebarkan salam, sapa depan belakang. Masya Allah. Assalamualaikum ya. Masya Allah ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Pemandangan yang luar biasa ya. Ketika kita saling sapa, saling salam, senyum, kita sudah mendapatkan banyak keutamaan pada pagi hari ini. Keutamaan dari kita menebarkan salam, saling senyum, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Kita sudah shadaqah pagi-pagi. Dan kita juga nantinya acara kita sampai siang Bapak-bapak Ibu-ibu. Dan sampai siang nanti kalau kita nggak mengawali dengan salam dan perkenalan, mungkin kita akan diem-dieman. Duh, sebelah saya ini siapa? Kok diem saja? Belakang saya siapa? Ya. Maka dengan seperti ini kita jadi tahu. Oh, Masya Allah Bapak Fulan dari mana Pak? Masya Allah ya. Jadi kita aman. Serasa hangat di ruangan ini walaupun ada AC yang dingin ya. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan yang mulia ini, di sini saya akan membawakan acara Akhukum Fillah, saudara panjenengan sekalian, Wingga Pramana. Dan acara kita pada kesempatan yang mulia ini akan melewati beberapa sesi, ya, dan akan kita sama-sama simak belajar dari asatidzah kita. Ada materi yang pertama yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh beliau Ustadz Zaid Susanto Hafizahullah Ta'ala. Dan beliau akan menyampaikan suatu hal yang sangat penting sebelum kita nantinya berangkat umroh ke tanah suci, yaitu menata hati sebelum ke tanah suci. Kemudian nanti yang kedua ada materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Hasan Ustadz Ahmad MZ Hafizahullah Ta'ala, yang beliau nanti akan menyampaikan atau memberikan pelajaran kepada kita semua untuk melakukan sabar dalam ketaatan. Dan terlebih dalam perjalanan kita nanti bukan hanya sekedar 1-2 kilo, 1 jam 2 jam, tapi perjalanannya cukup jauh dan cukup melelahkan dan kita butuh sabar. Kemudian nanti ada yang ketiga, materi yang ketiga, yaitu dengan beliau Ustadz Amin Nurbaid Hafizahullah Ta'ala, dan beliau akan menyampaikan inti dari ibadah perjalanan umrah kita, yaitu dengan umrah dengan ilmu. Beliau akan menyampaikan rangkaian dari awal umrah sampai selesainya umrah. Dan kemudian nanti Bapak Ibu sekalian juga kita fasilitasi untuk bertanya jawab dan langsung akan dijawab oleh asatidzah kita semua. Dan nanti yang terakhir jam 12 kita akan isoma, ya, istirahat, sholat dan makan, sekaligus menjadi penutup acara kita pada kesempatan yang mulia ini. Bapak Ibu sekalian, Duyufur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Karena pada kesempatan yang mulia ini kita sudah bersama atau hadir pemateri kita yang pertama, yaitu beliau Ustadz Zaid Susanto Hafizahullah Ta'ala. Ya, beliau sudah ada di belakang kita ya. Maka monggo mari kita langsung saja kepada beliau Ustadz Zaid Susanto untuk mengawali materi yang pertama, menata hati sebelum ke tanah suci. Kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal mashkura wa mahdhura. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Pertama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan di dalam ketaatan insyaallah taala. Sama-sama pingin umroh. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Dan ya Zaid Susanto, aslinya Susanto Triantoro bin Sugeng Suntoro bin Sonto Miharjo, asli Sekong Jowo. Bapak saya, ibu saya atau saya kelahiran Rembun, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kalau bapak-bapak pernah, ibu-ibu pernah mendengar Pasar Bengkoang di wilayah Perembun, nah itu daerah main saya. Saya kalau tepatnya itu, kalau bapak-bapak tahu kantor pos Perembun, ya, itu nyebrang, ya, ngidul. Baik, itu tempat asal saya. Kemudian saya beri kesempatan untuk belajar di SD SMP Perembun, kemudian di SMA Kutoarjo, kemudian sempat belajar di Jogja, dan juga mondok di pondok pesantren Al-Irsyad Al-Islami di mana? Salatiga. Mungkin ada putra-putra bapak ibu ada yang di sana? Ada nggih? Kalau ada berarti adik kelas saya. Nggih. Saya lulusan sana. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, kita akan mempelajari tema menata hati sebelum ke tanah suci. Kita akan mempelajari tentang persiapan ke tanah suci. Itu yang diamanahkan kepada saya. Kita dalam rangka umroh butuhkan koper nih. Kemarin dibagi berapa koper? Dapat 1 koper. Ya, saya sarankan nanti bawa 2. Yang 1 koper sungguhan, ya, yang 2 koper titik. Nah, ini. Koper sungguhan kita tata dulu. Warnanya apa? Biru, ya, biru dongker katanya. Bagaimana cara menata koper? 1, kopernya dibuka, terus mau diisi diapakan dulu? Ya dikosongi itu ya. Gitu. Jadi kopernya itu harus kita apa? Kosongi dulu. Baru kita isi keperluan safar kita. Ya, yang pertama apa? Pakaian, baju. Untuk apa? Untuk menutup aurat, ya, menahan dingin. Nanti di sana dingin apa panas ya Kak Seto? Insyaallah. Mas Pingga. Masih musim dingin. Oh, berarti dalam terakhir berapa derajat? 20-an derajat. Baik, berarti butuh apa? Jaket. Jangan lupa kain ihram. Kain ihramnya dicucinya jangan pakai sabun wangi. Bu-ibu juga yang untuk umroh, ya, bajunya berarti jangan pakai pewangi pakaian atau sabun yang wangi, daripada nanti mindo gaweni. Ada yang nggak paham mindo gaweni? Nanti kita cuci lagi malah. Jadi pekerjaan dua kali. Jadi sebaiknya pakaian yang kita pakai untuk ihram tidak tersentuh dan tidak kita persiapan dengan wewangian. Karena kalau kita pakai wewangian nanti tersisa. Akhirnya nanti diarahkan sebagaimana sebelumnya oleh Ustadz Amin Nurbait, itu diarahkan untuk kembali dicuci. Maka bapak-bapak siapkan kain ihram yang tidak wangi, ning yura mambu. Artinya netral-netral saja. Ya. Ibu-ibu juga siapkan baju kerudung yang tidak mengandung wewangian. Kemudian apalagi koper kita isi dengan obatan.
Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mengkonsumsi pil pelangsing tubuh. Ya, mungkin ya berarti disiapkan. Atau mungkin ada yang harus bawa obat batuk, cocoknya dengan izin Allah obat batuk itu. Ya. Atau yang lainnya, vaselin dan yang lainnya. Ya, jangan lupa juga ibu-ibu bawa botol yang banyak. Untuk apa? Madai zam-zam, ya kan? Udahlah, kita anggap cukup persiapan ya. Jangan lupa paspor dan yang lainnya. Kita tutup koper, kemudian kita selerek ke. Set, kasih papan nama, ning rasah gede-gede. Ya, jangan terlalu besar. Selesai persiapan koper yang pertama. Anggap saja begitu. Yang kedua, koper titik-titik. Apa itu? Koper cuma istilah. Ini hati, dan ini lebih penting. Seandainya hati itu kalbu, di sini letaknya, ya, di jantung kita. Ya. Seandainya seorang nggak berangkat bawa koper pertama, tapi berangkat bawa ini, insya Allah lebih bagus daripada berangkat bawa koper tapi nggak bawa ini. Perjalanan umroh, Bapak Ibu, bukan hanya sekedar perjalanan kaki, tapi lebih tepat adalah perjalanan hati. Bagus sekali persiapan jalan-jalan setiap pagi untuk mempersiapkan apa? Fisik. Tapi jauh lebih baik adalah persiapan hati. Apa yang harus kita persiapkan untuk menuju ke tanah suci? Ada beberapa persiapan yang kita muqaddimai dengan satu perkara. Kayak kita mau nata koper tadi itu loh. Kita apakan? Hatinya kita kosongi. Caranya bagaimana? Bersihkan hati dari segala macam bentuk dosa. Entah dosa besar, entah dosa kecil, entah dosa yang kelihatan, entah dosa yang tidak kelihatan. Bersihkan hati kita dengan taubat. Itu yang pertama. Supaya nanti sebelum kita masuk supaya nanti, karena dosa itu bisa memberatkan badan. Nanti insya Allah akan kita bahas. Jadi yang pertama adalah kosongi dulu dengan taubat. Karena kita butuh kekuatan. Dan sumber kekuatan itu pada manusia diberikan oleh Allah lewat hati. Itu sumber kekuatan. Orang mau berlaku baik karena taufik dari Allah, kemudian kekuatan hati. Orang mau berlaku buruk juga ketetapan dari Allah, kemudian keinginan hati. Maka baik buruknya seseorang itu tergantung pada hati. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan." Ketahuilah bahwa di dalam jasad ini, jasad kita semua, ada mudghah, ada segumpal daging. Idza salahat, kalau dagingnya baik, salaha sairul jasad, maka jasadnya pun seluruhnya jadi baik. Kenapa seorang bisa sholat? Karena hatinya mau. Kenapa orang kaum wanita mau menutup aurat? Karena hatinya mau. Kenapa kita mau puasa? Karena hatinya mau mendorong untuk puasa. Banyak kita dapatkan orang yang kuat fisiknya, atlet, taruhlah begitu ya. Kita tidak menjelekkan profesi atlet, tapi gambaran kita atlet itu adalah orang yang fisiknya kuat. Ya.
Mungkin ada seorang yang fisiknya kuat, sudah nggak usah disebut atlet lah ya. Di antara orang dan manusia ada yang fisiknya kuat. Dia berlari puluhan kilometer kuat. Mendaki gunung kuat. Tapi karena hatinya nggak kuat, dia nggak bisa melangkah ke masjid meskipun jaraknya sangat sedikit. Tangga-tangga yang dilalui pun tidak setinggi gunung Mahameru. Tangganya cuma sedikit, tapi nggak kuat. Sholat dulu, enggak nanti. Ayo puasa dulu, enggak. Sekuat dia ketika menahan nafas di dalam air, melampaui kekuatan manusia biasa. Tapi karena hatinya tidak kuat, tidak mau puasa. Maka hati ini harus kita persiapkan. Kita kosongi dulu, biar kuat. Ya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kenapa kita harus kosongi hati? Karena kosongi hati dari dosa maksudnya. Karena dosa itu bisa mengotori hati dan memberatkan badan. Dosa bisa apa? Efeknya paling tidak dua. Mengotori hati dan memberatkan badan. Jadi hati harus dibersihkan supaya badan ringan. Mengotori hati yang pertama, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi. Innal 'abda idza adznaba dzamban nuqitat ala qalbihi nuqtatun sauda. Seorang hamba itu kalau melakukan dosa maka akan ditorehkan di atas kalbunya sebuah titik hitam. Sehingga kalau dia setiap berbuat dosa, titik. Dikasih noda lagi. Terus. Supaya hati itu tidak tertutup dengan noda hitam sehingga cahaya hidayah tidak bisa masuk, maka segera bertaubat. Kita bersihkan. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa idza sukila wa idza taba sukila qalbuhu. Kalau hamba itu taubat, maka hatinya pun menjadi cemerlang lagi, Masya Allah. Badan menjadi ringan. Ini bukti bahwasanya hadis ini menunjukkan dosa itu mengotori hati. Setiap dosa kasih apa? Titik hitam. Dosa lagi, titik hitam. Ini yang pertama, mengotori hati. Kemudian yang kedua, bahwa dosa itu memberatkan badan. Opo yo tenan. Betulkah dosa memberatkan badan? Ini pertanyaan yang pertama. Terus apa kaitannya dengan umroh? Sebelum kita jawab bahwasanya dosa memberatkan badan, jadi yang membuat berat badan itu bukan hanya tumpukan lemak di perut, bukan hanya tensi tinggi, bukan hanya kolesterol, bukan hanya asam urat. Betapa banyak orang yang kolesterolan. Na'udzubillah min dzalik. Yang kandungan kolesterolnya lebih. Betapa banyak. Tapi ibadahnya lebih kencang daripada yang non kolesterol. Betapa banyak orang yang tensinya bukan ranking pokoknya. Yo, aduh tinggi-tinggian tensi. Berapa kamu? 150. Oh, kalah. Lah kamu berapa? 180. Datang temannya, saya 200. Ada nggak yang 200-an? Ada ya. Tapi masih sehat, Masya Allah. Tensi tinggi tapi ibadahnya juga tinggi. Jadi bukan karena tensi, bukan karena kolesterol. Iya memang. Tapi lebih penting
yang memberatkan badan itu dosa. Nah, kalau badan berat, ini berlawanan dengan ibadah yang akan kita kerjakan. Ibadah yang kita kerjakan ini insya Allah Ta'ala umroh. Di mana? Tanah suci. Kapan? Di bulan suci. Masya Allah ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Ini amalan yang tidak ringan ini. Umroh, amalan suci. Di bulan suci. Di tempat yang suci. Masya Allah. Di masjid yang suci. Butuh badan yang semerindil. Apa itu badan semerindil? Ringan. Jadi kalau badan berat itu bertentangan sekali dengan ibadah yang suci ini. Ya sudah tak diet, bagus diet. Tak olahraga, silahkan, bagus sekali, sangat dianjurkan. Jaga kesehatan, bagus, luar biasa. Tapi jangan lupa, hati ini yang nomor satu. Ya kalau badan berat, gimana? Mau ke Masjidil Haram? Saya lihat siaran TV tadi penuh. Jadi kalau mau ke mana ke masjid itu lihat siaran TV. Lendelok pas bengi. Pas duha tidur. Jadi nggak lihat sepinya. Ya, biasanya kalau pas sepi itu pas jam-jam berapa ya? Betul ya kan? Ba'da syuruk itu mulai agak sepi. Ramadan juga demikian? Ramadan demikian ya, waktu sepi seperti itu juga? Sama. Perjuangan. Berarti butuh badan yang ringan. Kita butuh sholat. Sholatnya Masya Allah. Kalau di rumah itu potongan juz amma. Itu sholat tarawih loh. Potongan juz amma yatasaalun. Jamaah wis duk 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 duk. Dawa iki. Tiba-tiba Allahu Akbar. Ayem. Kemudian jamaah kadang niteni. Kalau imamnya itu suratnya panjang-panjang, bacaannya tartil, matnya juga full. Ya, udah gitu diselingi nangis lagi. Wah, semakin lama. Sujudnya lama, rukuknya lama lagi. Cari yang agak ringan saja. Jadi sudah pilih-pilih masjid itu loh. Rodok cepet, ya kan? Kalau masjid sana itu 20 menit, ini lebih cepat 15 menit. Apalagi yang sana itu 1 jam, Masya Allah. Nanti di Masjidil Haram, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sudah lama mungkin ya bapak-bapak tidak salat di Masjidil Haram di bulan Ramadan, tapi kita bisa saksikan. Di sana biasanya kalau salat itu satu kali salat berapa juz? 1 juz. Satu malam 1 juz dengan 2 imam dulu. Kalau sekarang saya tidak tahu. Ngeten masih Pak Nugroho. Masih seperti itu enggak Ustaz? Masih ya? Masya Allah. Jadi 1 juz. Ini butuh kaki yang ringan. Ada seorang teman cerita. Dulu kalau sholat taraweh di sana itu berdirinya sudah bukan pakai telapak kaki. Berdirinya. Terus pakai apa? Tungkak. Jadi udah agak gini tungkaknya. Kalau telapak kaki gini udah capek dulu. Pakai tungkak. Mungkin dia tungkak itu apa ya? Tumit. Betul ya? Tumit. Mungkin dia merasa kalau pakai tumit lebih kuat. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, saya pernah menyaksikan orang Indonesia sholat tarawih full sama 2 imam berdiri dengan 1 kaki.
Jadi bukan masalah fisik, tapi masalah apa? Hati. Jadi kalau hatinya sudah berat, nanti ibadah juga berat. Apalagi nanti di sana itu musim-musim berat. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Jangan lupa terus berdoa. Mudah-mudahan Allah mudahkan terus. Nah, ternyata dosa itu satu, mengotori hati. Yang kedua, memberatkan badan. Memberatkan badan ini ada testimoni. Satu, dari seorang jamaahnya Al-Hasan Al-Basri. Dari siapa? Muridnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Datang dia kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengadukan permasalahannya. Wahai Hasan Al-Basri, ini kuntu mu'afa. Suatu malam kondisi badan saya fit. Fit itu ya tadi non kolesterol, normal, tensinya apa? Normal, pokoknya badannya normal. Wajahaztu wudu'i, saya sudah siapkan air wuduku. Badan sehat, alat wudhu sudah siap. Kalau zaman kita ya sudah pasang beker, sudah pesan sama keluarga, tolong bangunkan, ya kan? Sudah pesen kasur sing kalau jam beker muni goyang-goyang kabeh. Pernah lihat video itu ya? Masya Allah. Fama bali la akum. Tapi kok ternyata saya nggak bisa bangun, wahai imam. Apa jawaban beliau? Dzunubuka qayyadatka. Dzunubuka qayyadatka. Dosa-dosamu itu loh yang gandoli kamu. Jadi beratnya itu adalah karena dosa. Ini jawaban siapa? Al-Hasan Al-Basri. Kalau ada orang konsultasi pada panjenengan, saya umroh itu kok nggak bisa ke masjid, baca Quran juga minim, kok pinginnya tidur terus, kenapa ya? Jangan-jangan dzunubuka qayyadatka. Saya itu Ramadan tahun depan ini sudah rencana itu. Setiap hari 1 juz. Bahkan kalau perlu 2 juz. Ya. Kemudian sholat taraweh tiap malam. Ya. Tapi ternyata yang jalan itu cuma juz mangga ketika berbuka. Juz jeruk ketika sahur. Adapun juz-juz di dalam Al-Quran cuma tersentuh di awal saja. Setelah itu pertengahan kok loyo. Dzunubuka qayyadatka. Teman-teman kita kok bisa khatam? Kok kita enggak? Dzunubuka qayyadatka. Teman-teman kita kok bisa sholat malam? Saya terkadang kok merasa sulit ya? Dzunubuka qayyadatka. Dosa. Ini yang harus kita waspadai. Testimoni yang kedua langsung dari ulamanya. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Imam Sufyan Ats-Tsauri. Apa kata beliau? Inni hurrimtu qiyamal laili 5 ashhur. Aku pernah terhalang untuk tidak bisa untuk melakukan sholat malam selama 5 bulan. Berapa? 5 bulan. Kita sudah berapa bulan? Selama 5 bulan. Kemudian beliau melanjutkan, bidzambin aznabtuhu. Karena satu dosa yang aku kerjakan. Jadi beliau menganggap ada satu dosa yang pernah dia kerjakan dan dia merasa yang sejak itu dia lakukan, dia nggak bisa lagi sholat malam. Kita kadang nggak sholat malam santai. Anu capek, maklum. Anu wekernya kurang keras, ya kan?
Anu udaranya dingin jadi enaknya kemulan. Anu tadi yang tak suruh bangunkan malah ketiduran. Anu tadi malam makannya kebanyakan. Minum sampai keblendingan. Maam sampai karen. Makan sampai apa? Yo, keluargen katanya. Alasannya itu saja. Nggak mikir sampai ini dosa apa sampai saya nggak bisa sholat malam. Apa kata para sahabatnya, muridnya, wahai imam, memang dosa apa yang membuat kamu itu nggak bisa sholat malam selama 5 bulan itu dosa apa? Kata al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, mohon maaf ada tisu. Kuntu ra'aitu rajulan. Aku suatu saat masuk masjid melihat ada seseorang. Ya beki, sedang nangis. Mungkin sambil doa nangis. Atau sambil duduk nangis di masjid. Maka aku pun mengomentari dia dengan hatiku. Ngomentarinya pakai apa? Hati. Apa komentarnya? Murain. Paling orang itu lagi riak, pamer. Jadi nggak ikhlas. Dosa itu loh yang mengikat Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri 5 bulan nggak bisa salat malam. Sekarang saya tanya ibu-ibu, prasangka buruk berapa kali kepada suami? Ora tahu dahar neng omah tapi kok lemu. Gek. Mampir nggone Mbak War. Ini nggak pernah makan di rumah tapi kok gemuk. Jangan-jangan mampir ke tempatnya Mbak War. Siapa itu Mbak War? Mbak Warteg. Warung Tegal. Atau dikiranya mungkin punya rumah kedua. Mencurigakan. Suami kok kayaknya pergi terus, ada apa ini? Suami kok ketika diminta tolong kok rada aras-arasen. Wah, ini jangan-jangan punya sandingan lain. Prasangka, walaupun kadang benar. Tapi sifatnya adalah dokumen rahasia. Bapak-bapak juga punya prasangka apa dengan ibu-ibu? Apa yang kita prasangkakan dengan anak kita dalam hati? Betapa banyak prasangka-prasangka buruk dalam hati kita ini. Yang mungkin kita nggak merasa, itulah sebabnya Ramadan kita gagal. Umroh kita nggak sukses. Ibadah kita banyak terlantar. Prasangka buruk dengan tetangga. Prasangka buruk dengan ustadznya, ngajar kok telat terus. Ngopo iki? Prasangka buruk ustadz dengan muridnya. Nek diajar kok ngantuk. Woy. Ada apa ini? Berbagai macam prasangka. Yang itu bagi Imam Sufyan Ats-Tsauri mengikat dia sehingga tidak bisa beribadah dengan baik. Maka cara meringankannya tobat. Kita harus tobat. Apalagi mendekati bulan Ramadan. Salah satu yang dianjurkan oleh para ulama mendekati Ramadan, dan ingat, kita itu di bulan Ramadan mau umroh insyaallah ta'ala. Mau umroh butuh tobat, memasuki bulan Ramadan butuh tobat, memasuki tanah suci jangan mikir macam-macam. Kata Allah Ta'ala, wa may yurid fihi bi ilhadin nudhikhu adzaban alim. Nudhikhu adzaban alima. Barang siapa yang menginginkan keburukan untuk dilakukan di tanah suci, kami akan rasakan kepadanya azab yang pedih. Jadi cuma menginginkan. Oh, kalau seorang mengatakan begini, nanti di Mekah
saya tak milih mana yang paling cantik di antara wajah-wajah Rusia. Ini sudah menginginkan keburukan. Jadi yang lain tawaf, ya malah tongkrong di pinggir mataf. Wah ini Rusia, oh bukan, ini Afrika ini. Masa nggak bisa bedakan tuh ya? Oh ini kayaknya Rusia tapi tinggal di Indonesia. Dan seterusnya. Jadi malah ngincer-ngincer wadah. Itu sudah direncanakan dari sini. Na'udzubillah min dzalik. Allah akan rasakan kepadanya azab yang pedih. Maka memang ini betul-betul kesempatan atau momen untuk tobat. Ketika akan umroh, ketika masuki bulan Ramadan, dan akan memasuki tanah suci. Bersihkan hati. Supaya apa? Hatinya bersih, kinclong, badannya ringan. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk taubat. Setelah hati kita kosongi, kita akan isi dengan 5 botol. Berapa ini? 5 botol. Berapa Bapak Ibu? 5 botol. Botol yang pertama, botol keikhlasan. Jadi kita usahakan seluruh ibadah yang kita lakukan benar-benar mencari wajah Allah. Apapun ibadahnya. Terutama yang akan kita lakukan ini. Umroh di bulan Ramadan. Kita ini nggak ingin gaya-gayaan. Kita nggak ingin pamer. Kita nggak ingin dikatakan orang itu suci. Tapi kita betul-betul ingin mendekatkan diri pada Allah. Dosa kita itu bertumpuk-tumpuk. Kita butuh pengampunan. Ikhlaskan. Allah tidak akan terima amalan apapun kalau disekutukan. Apapun amalannya. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan. Allahumma amin. Kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi. Jazakallah khairan. Insyaallah Mas Aldi terus. Amalan apapun, entah besar, entah kecil, kalau nggak ikhlas percuma. Kita sudah dengar hadis yang masyhur, 3 orang dengan amalan gede-gede, nggak ada yang terima oleh Allah. Yang satunya apa? Mujahid, jihad sampai mati. Nyawanya melayang. Yang kedua, pengajar Al-Quran, pengajar kajian. Dia curahkan waktunya habis-habisan untuk berdakwah, untuk ngajar, untuk taklim. Yang ketiga adalah orang yang gemar bersedekah. Berapa kotak infak di dalam satu masjid dia datangi. 100.000, 100.000, 100. Masya Allah. Padahal baru satu masjid itu. Setiap lewat kotak infak, terakhir uangnya habis, dompetnya lebok. Tapi apa? Selfie dulu. Maaf, si merah sudah habis. Tinggal dompet plus kartu ATM-nya. Selfie. Ternyata jihadnya dia nggak ikhlas. Ngajarnya dia nggak ikhlas. Sedekahnya dia nggak ikhlas. Apa kata Allah? Kadzibta. Dusta. Kau dusta dalam keikhlasanmu. Maka orang tadi pun diseret di atas wajahnya, dipermalukan. Foturiha finnar, dimasukkan ke dalam neraka. Percuma. Amalan sebesar apapun. Nah, umroh ini termasuk amalan besar. Allah nyatakan, Ana aghna syuraka'u anis syirki. Aku adalah sekutu yang paling gak butuh persekutuan. Aku adalah Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan adanya persekutuan. Tidak butuh. Sudah Allah nyatakan.
Faman asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirka. Faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Maka barang siapa yang beramal, amalan apapun, dia sekutukan diriku dalam amalan tersebut, aku akan tinggalkan dia dan persekutuannya. Nggak butuh. Ini botol pertama. Botol apa? Keikhlasan. Kita harus berusaha berdoa pada Allah. Mudah-mudahan umroh yang akan kita lakukan, Ramadan yang akan kita jalani, kepergian kita ke tanah suci senantiasa dikaruniai keikhlasan. Botol yang kedua adalah botol ilmu. Itu yang harus kita isi. Jadi kan tadi hati sudah kosong ya. Kita isi dengan apa? Ini nomor 1, ikhlas. Nomor 2, ilmu. Yang butuh makanan itu bukan cuma fisik. Yang butuh makanan sehat, minuman sehat bukan cuma badan. Tapi hati kita, kalbu kita, jantung membutuhkan makanan. Dan makanan kalbu adalah ilmu. Bukan musik. Bukan pula melihat wanita yang dia sukai. Bukan pula nonton laki-laki yang dia sukai. Bukan pula ke tempat-tempat yang indah. Tapi makanan hati adalah ilmu. Ini harus kita isi. Terlebih, ilmu memiliki paling tidak untuk masalah kita ini memiliki 2 faedah. 1, supaya ibadah yang kita jalani itu benar. Kamu sudah umroh? Sudah. Nah, kemana? Pakistan. Loh. Ilmu dari mana? Yo ngarang. Diterima enggak umrahnya? Tidak diterima. Karena dia salah tempat. Kamu sudah umroh? Sudah. Di mana? Di Masjid Nabawi. Loh. Umroh kok di Masjid Nabawi? Ada enggak umroh di sana? Tidak ada. Jadi Masjid Nabawi itu enggak ada hubungannya dengan umroh, tapi bonus. Betul gitu, Mas? Jadi umroh itu di mana? Di Mekah. Jadi kalau orang pergi umroh ke Masjid Nabawi tok, tapi tidak ke Mekah, tidak tawaf, tidak sa'i, tidak tahallul di sana, ya tidak akan sah. Tidak ihram di sana. Cuma di Masjid Nabawi tidak sah. Kamu sudah haji? Sudah. Lo kan baru mau berangkat bulan depan. Lo saya kemarin sudah. Sya'ban saya udah haji. Sah atau enggak? Tidak sah karena waktunya tidak pas. Jadi butuh ilmu untuk tahu kapan waktu haji, di mana tempat haji, kapan itu umroh, kapan umroh, bagaimana cara umroh. Wah enaknya ini umroh ini, biar nyaman saya tak tahallul dulu. Setelah itu pakai baju biasa, baru apa? Tawaf. Enak itu. Ya enak. Ning tidak diterima. Karena umrah itu ada urutannya. Ada rukun-rukunnya. Sebagaimana ibadah apapun butuh ilmu. Ini yang pertama. Supaya ibadah kita benar. Sehingga diterima oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, ilmu itu membuat tenang. Sudah umrah? Sudah. Sudah umrah Pak? Ya sudah. Tapi kenapa Pak? Saya itu nggak bisa minum zam-zam ya. Umrah saya kayak nggak lengkap, nggak sempurna umrah saya itu. Minum zam-zam itu bukan rukunnya umrah, bukan pula kewajiban umrah, tapi dia disunahkan kita minum zam-zam.
Jadi sekiranya kok tidak ketemu Zam-Zam, dan alhamdulillah di sana kayaknya apa? Boleh dikatakan tidak mungkin tidak ketemu Zam-Zam. Allah taala. Mudah-mudahan Allah beri kita rezeki bisa minum Zam-Zam. Jangan sombong dulu ya. Cuma apa namanya? Kondisi sekarang Zam-Zam itu ting telecek. Artinya banyak. Walaupun terkadang sebagian jamaah mungkin sudah terlanjur kenyang minum, ternyata apa? Bukan Zam-Zam, gitu kan? Wis diwadahi sak botol, kopre dikebaki banyu, ya, sampai di rumah. Kamu kok banyak segini ngambilnya? Woi, gampang itu. Nih di sana itu loh, yang dekat itu. Ini ada fotonya, ceklik. Ternyata tulisannya apa? Air minum biasa, bukan Zam-Zam. Cuma bahasanya bahasa apa? Arab atau Inggris. Loh. Pak, ini rak bukan Zam-Zam. Waduh, ya kan? Wis kadung kopere kebak ratuku coklat. Isinya apa? Banyu putih. Allah Ustaz. Atau terkadang seseorang mengatakan, ya umrah tapi saya kayaknya nggak sah umrahnya. Lah apa? Aku nggak sempat nyium Hajar Aswad. Kenapa dia panik? Karena dia tidak tahu bahwa mencium Hajar Aswad bukan rukun dari umrah. Tapi kalau tahu ilmunya, oh, Ramadan ramenya kayak gitu. Saya jalan aja itu dari dorongan orang di belakang kok. Teman dulu ada yang pengalaman katanya, ketika pas haji atau umroh Ramadan itu, katanya kaki dia melayang. Dan orang Indonesia relatif apa? Kecilnya. Jadi nyempet ke depan karena dicempet yang belakang. Oh, Masya Allah. Jadi jalannya itu gemoy, misalnya gitu ya. Menjaga posisi saja supaya tidak jatuh. Ke kanan ikut ke kanan, ke kiri ikut ke kiri. Ngelawan arus malah gimana mau mendekati Hajar Aswad? Coba malam-malam barangkala sepi, malah rame. Allahu Akbar. Ternyata yang berpikiran seperti dia banyak. Makanya kalau punya ilmu tenang, saya nggak bisa nyium Hajar Aswad, nggak apa-apa, umroh saya sudah sah. Gitu. Dan seterusnya. Ini ilmu sangat penting. Botol kedua. Apalagi umroh bersama ANB Ustadz Aminur Bait, itu semboyannya adalah apa? Umroh dengan ilmu. Jadi botol kedua harus kita isi full ini. Cara umroh yang baik. Nanti kalau ada masalah apa, tanyakan kepada beliau. Ya. Kemudian cara wudhu yang baik bagaimana sholat nanti di pesawat, apa harus keluar dulu. Loh, kalau nggak tahu kan bingung tuh. Ini sholatnya madep mengendi, mengkurep apa melumah, ya kan? Astagfirullah. Nah, sambil duduk apa sambil berdiri, ngungkuri pesawat ataukah sejajar dengan pesawat, harus wudhu atau boleh tayam, itu nanti beliau yang bahas. Saya cuma nyebutkan ada botol ilmu yang harus diisi. Botol nomor berapa? 2. Waktu tinggal 1/4 jam. Masih ada 3 pembahasan. Botol ilmu nanti akan dibahas oleh Ustadz Ami. Botol yang ketiga, syukur. Dikebak ini botolnya. Syukur. Syukur yang pertama, duitnya kumpul. Bisa untuk membayar umroh. Masya Allah. Betapa banyak orang sudah ngumpulkan duit, nggak sampai-sampai. Subhanallah, saya pernah diceritani oleh seorang ustadz teman saya. Jadi, Ustadz kemarin haji. Iya Ustadz, alhamdulillah. Ceritanya gimana kok bisa cepat begitu Ustadz, katanya. Apa plus? Enggak Ustadz, saya ikut ONH biasa. Tapi kan ada deadline pembayaran. Betul nggih? Ketika akan berangkat harus segera lunasi. Qadarallah Ustadz, beberapa orang di atas saya di deadline gitu nggak bisa bayar. Akhirnya saya jatuh urutannya.
Jadi subhanallah, padahal sudah antri tahunan itu loh. Tiba gilirannya bayar, angkat tangan. Kalau bapak-bapak pikirannya gimana? Saat itu nggak bisa bayar, apa yang bapak dan ibu pikirkan? Cari utangan. Cari utangan, betul? Tapi apakah bapak dan ibu menganggap bahwasanya semua orang dengan mudah bisa berhutang? Ternyata hutang itu sulit. Mencari orang yang siap dihutangi. Lebih sulit lagi bayari. Astagfirullah. Nah, jadi subhanallah, kita bersyukur betapa banyak orang ingin umroh di Ramadan. Kok kita dapat jatah loh. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Syukur yang kedua. Pokoknya banyak lah, nggak bisa dihitung ya. Ini cuma gambaran aja lah ya. Nanti kalau bisa naik pesawat, alhamdulillah ya Allah. Aku sudah betul-betul dapat kursi nih ya Allah. Orang kon gandul. Masya Allah, harus disyukuri. Oh iya, Bapak Ibu ada yang belum pernah umrah sama sekali? Ada? Ya. Oke, Masya Allah. Masya Allah. Nanti dapat pesawatnya Saudi ya? Dapat makanannya enak-enak. Ya Allah, Masya Allah. Baru kali ini saya makan ini, Masya Allah. Kayak nem pesawat nih, wah Masya Allah itu. Syukur. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan, kita syukuri. Allah akan tambah terus. Panjenengan tiba di sana dapat Jumat 2 kali, kan tidak salah betul? Betul? Disyukuri. Banyak yang umroh ke sana Jumatnya cuma 1 kali. Lebih penting dari itu nanti kalau sudah selesai tawaf 1 putaran, alhamdulillah ya Allah. 2 putaran, alhamdulillah ya Allah. Lu banyak loh. Yang umrohnya belum tuntas sudah nggak bisa menyelesaikan. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Jadi botol syukur ini harus kita bawa terus ini. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bersyukur. Cara bersyukur sudah ma'ruf ya. Meyakini semua ini adalah dari Allah. Uang yang kita kumpulkan, yang panjenengan kumpulkan itu adalah semata-mata dari Allah. Kalau Allah nggak ngizinkan, Allah mbok usahane ngantek, jengkang-jengking, pontang, manting, nggak akan bisa. Semuanya dari Allah. Yakini itu. Termasuk ibadah, sholat kita nanti, kita bisa berdoa, bahkan kita bersyukur, itu semuanya dari Allah. Ini botol ini harus kita gandoli terus kemana-mana nih. Ya botol 1 juga, botol 2 juga, iya, botol 3 juga terus. Pokoknya semuanya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang kalian dapatkan semuanya dari Allah. Nikmat duniawiyah termasuk juga nikmat ukhrawiyah. Semuanya dari Allah. Kita bisa sholat subuh tadi. Panjenengan bisa menutup aurat. Panjenengan bisa menutup aurat. Semuanya dari Allah. Betapa banyak orang yang lebih kaya dari panjenengan. Dari kita semuanya. Tapi tidak bisa menutup aurat. Bajunya malah minimalis. Na'udzubillah min dzalik. Ini nomor 3 berarti ya. Masih nomor 3? Ayo. Banyak mengucapkan alhamdulillah. Sampai dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, beliau menceritakan dia pernah punya pegawai kuli. Isinya cuma sambil kalau kerja itu sambil zikir. Alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah. Apa ini? Tahmid sama istighfar. Maka Al-Hasan Al-Basri pun bertanya, kamu itu enggak punya hafalan yang lain? Oh, doanya cuma alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah. Apa kata kulinya tadi? Sang kuli mengatakan, ya Hasan Al-Basri, saya hafal 15 juz Al-Quran. Pinten? 15 juz. Kita berapa? Mudah-mudahan bisa. Insyaallah namanya juga berharap toh.
15 juz itu orang zaman saat itu kalau ngaku 15 juz ditanya manapun nyantol. Kita terkadang ngakunya juz 30. Juz 30 bener nih. Iya, Al-Kafirun. Al-Kafirun. Sudah bisa tapi muter-muter orang rambung-rambung. Kalau panjenengan lihat di mana? Al-Quran itu 3 kanan 3 kiri ya Ibu. Al-Kafirun. Ya, 3 kanan 3 kiri jajar. Kan dia 6 ayat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau sulit ngafalkan ya sambil bayangkan itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik. Terus kenapa kamu kok alhamdulillah? Astagfirullah, kata beliau, kata sang kuli. Kita itu sebagai hamba Allah tidak lepas dari 2. Nikmat, dosa. Nikmat, dosa. Nikmat, dosa. Maka saya memperbanyak alhamdulillah karena nikmat yang saya rasakan, dan saya memperbanyak istighfar karena dosa yang saya perbuat. Kalau kita tidak berzikir kecuali dengan itu, Masya Allah, sudah bagus. Baik. Yang ketiga, cara bersyukur adalah menggunakan kesempatan kita nanti di Tanah Suci ketika umroh bulan Ramadan dengan memperbanyak apa? Amal ibadah. Kalau bisa yang sudah sering ke sana dikurangi belanjanya. Waktu-waktunya eman-eman. Ramadan di Tanah Suci itu bulan main-main. Apa nggak boleh belanja? Ya boleh. Tapi kalau bisa jangan terlalu apa? Membuang waktunya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Yang nomor 4. Botol nomor berapa? 4. Sabar. Nanti akan dibahas oleh Ustadz Ahmad S3. Ya. Gelar beliau Masya Allah S3. Ahmad ya. SS. Ahmad Sudarmanto Sarjana Sastra. Hafizahullah ta'ala. Maka dia mengenalkan diri biasanya Ahmad S3. Ya. Sabar. Bapak-bapak dan ibu-ibu tahu, di sana itu ibadah banyak sekali membutuhkan kesabaran. Sudah rawuh Ustaz Ahmad? Belum? Banyak sekali membutuhkan kesabaran. Mulai dari perjalanan berapa jam? 8 jam, 9 jam, 10 jam. Itu duduk loh. Nggak boleh buka jendela. Kurang isis. AC-nya masuk. Buka jendela. Sekali-kali mengakke pintu. Wah, pintu darurat. Tidak boleh. Subhanallah, butuh kesabaran. Kayak gitu, Pak Pilot. Oh, gak sampai-sampai toh. Mbok rada ngebut. Tancep gas. Tenang, bro. Kebut. Nggak ada pilot ngebut. Sesuai aturannya sudah. Atau istirahat dulu, ngaso deh. Turun. Sampai negara mana kita mampir. Nggak ada. Sudah aturan. Ini butuh kesabaran. 8 jam di sana. Apa yang kita berbuat? Nanti insyaallah Ustaz Duna akan mengajarkan kita kesabaran. Salat tarawih butuh kesabaran. Umroh butuh kesabaran. Dulu di zaman pendahulu kita yang pernah umroh, kalau Ramadan itu bisa 3 jam lebih. Tawaf itu bisa, kalau kosong 10 menit rampung. Selesai insyaallah biidznillah. Tapi kalau lagi rame bisa 1 jam. Itu di pelataran loh. Belum nanti kalau kita ingin umroh tingkat tinggi. Yaitu di lantai apa? 2. Belum nanti sa'inya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan bapak-bapak. Butuh kesabaran. Baik. Yang kelima, tawakal. Ini tawakal ini Allah Ustaz. Harus kita siapkan sebelum umroh, ketika umroh, dan setelah umroh. Kapanpun harus kita isi tawakal ini. Karena dengan tawakal itulah semuanya akan ditanggung oleh Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan menanggungnya.
Ustaz, tawakal itu nggak ada usaha, Ustaz. Ada, silakan. Cari pesawat yang nyaman supaya ibadah kita mudah. Cari penginapan yang mungkin tidak terlalu jauh, tidak terlalu mahal. Silakan, tidak ada masalah. Bawa perbekalan, koper satu tadi itu yang biru tua. Ya, yarhamukallah. Yang biru tua itu kita persiapkan, bawa jaket. Jaket itu saya sarankan karena nanti di bandara biasanya apa? Dingin. Saya pernah pengalaman di bandara Jeddah malam hari. Jaket masuk koper bagasi. Mas pakai enggak? Apa? Lengan pendek. Ya, disuruh pakai enggak. Padahal Masya Allah dingin. Tapi mosok mau menunjukkan dingin di depan orang-orang. Gengsi toh yo. Ya kasihan nanti kalau mereka nggak pakai jaket. Ada yang menawari jaket, tapi kan udah dipakai saja. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan. Kaos kaki kalau perlu dan yang lain-lain usaha. Tapi tawakal. Tawakal itu urusan ini. Urusan hati. Bergantung betul-betul kepada Allah dalam mengambil manfaat kebaikan dunia akhirat dan menghalangi diri dari kebahaya dunia dan akhirat. Betul-betul bergantung kepada Allah. Tapi tidak menghalangi kita untuk berusaha. Baik, ini koper-koper yang harus kita persiapkan. Satu koper biru dongker. Ya. Yang kedua adalah koper yang ada di dalam soder dada kita. Itu apa? Kalbu. Bagaimana cara ngisi koper kalbu? Kosongi dulu dengan apa? Dengan apa? Taubat. Jangan sampai kita nyimpen dosa. Jangan sampai kita punya rencana jangka panjang dosa. Sebagian orang itu tobat, tapi nggak tuntas tobatnya. Maksudnya nggak tuntas? Disisain. Ada sebagian orang masih memiliki dosa. Berhentinya pas umroh tok. Nanti setelah umroh, lanjutkan. Contoh, dukun. Dukun berangkat umroh. Ketika belum umroh, profesinya apa? Dukun, kelenik, nyantet lah, dan yang lain-lain. Dia di Instagramnya diumumkan, mohon maaf, bulan Ramadan nggak terima apa? Nggak terima proyek santet. Dibuka lagi setelah Ramadan. Karena mau umroh Ramadan. Umroh para dukun. Mudah-mudahan ya dapat hidayah nggih. Tapi ternyata dia sudah rencana nanti lepas Ramadan, lepas umroh langsung terima langganan. Endorse. Apa namanya? Kalau pesan itu? Enden apa? Order. Pesan dulu, pre-order. Dilayani setelah umroh. Masya Allah. Ini dosa yang masih disisakan. Ini memberatkan hati. Nggak akan diterima taubatnya. Terus bagian masih punya pekerjaan riba. Dibawa berhenti ketika umroh, lanjut setelah umroh. Sebagian chattingan dengan pilwil. Pria idaman lain, wanita idaman lain. Sorry ya, Bib. Gue mau umroh dulu. Jangan kontak-kontak I want to umroh. After umroh, oke. Wah. Ternyata pilwilnya teman alumni TK. Ya, ketemu di grup. Berapa cucumu? Masya Allah. Ternyata jatuh cinta ketika TK dulu, Masya Allah. Allahul musta'an. Nyambung lagi setelah umroh. Hati-hati. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa membersihkan hati kita dengan taubat. Kemudian isi dengan 5 botol. Apa tadi? 1 botol ikhlas. Yang kedua botol
Ilmu akan diterangkan oleh Ustadzuna Al-Fadhil Ustadz Aminur Bait. Kemudian yang ketiga adalah botol apa? Syukur. Temannya adalah botol sabar. Akan diterangkan oleh Ustadzuna Ustadz Ahmad Abdul Hasan hafizahullah taala. Dan yang terakhir adalah botol tawakal, ya. Wallahu taala a'lamu bishawab. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Dan sambil menunggu Ustaz Ahmad, saya mohon undur diri. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga Bapak dan Ibu sekalian, baik yang hadir ataupun yang mengikuti kajian di secara streaming. Saya kemarin coba buka menata hati sebelum ke tanah suci, ternyata ada beberapa ustadz yang sudah menyampaikan. Baru tahu kemarin. Di antaranya adalah Ustadz Abdul Salam Bushro. Kemudian di antaranya adalah saya lihat Ustadz Fuad Mubarak Putra, Ustadz Firdaus yang dulu di Bogor, dan juga ustadz-ustadz yang lain. Kemudian juga saya sendiri pernah sampaikan ini dengan judul yang sama pada pertemuan yang sebelumnya. Kalau untuk tambahan maklumat bisa dibuka di judul-judul tersebut. Ya, wallahu a'lam bi as-shawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita. Allah mudahkan umrah kita. Allah beri taufik kita dalam melaksanakannya di bulan yang suci. Kita berangkat dalam keadaan sehat, melaksanakan dalam keadaan kuat, pulang dalam keadaan penuh berkat. Allahumma amin. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita ucapkan jazakallahu khairah kepada beliau Ustaz Zaid Susanto hafizahullah taala yang telah banyak sekali memberikan kepada kita ilmu dan juga persiapan untuk hati kita menjelang umrah ke tanah suci. Di antaranya juga tadi kita mempersiapkan botol yang gak kalah penting, botol ilmu. Dan beliau tadi memberikan contoh betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan kita, dalam agama kita, supaya ibadah yang kita lakukan nantinya betul dan sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan bernilai pahala. Dan juga beliau tadi mencontohkan bagaimana dengan ilmu yang akhirnya membuat kita jadi benar dalam mengambil air Zam-Zam. Ya, tadi dengan ilmu juga. Kalau nggak dengan ilmu ya kita nggak tahu. Pokoknya semua air yang ada di Madinah, Mekah diambil, dikiranya apa? Zam-Zam. Ya, padahal di sana itu ada keterangannya nanti, yaitu tulisannya Ma'ul Zam-Zam. Tapi kalau paling gampang di Madinah, ya, paling gampang itu di Madinah. Karena patokannya kalau di Madinah itu yang di dalam masjid udah pasti Zam-Zam. Tapi kalau di luar masjid maka perlu ditanya dulu atau kita ilmui dulu. Ya, bisa tanya ke mutawif atau ke ustadznya, ya. Ustadz, yang di sana keran itu kok orang-orang pada ngambil ya? Itu air apa, Ustadz? Saya juga tadi ikut ngambil. Ternyata tulisannya maun atau air water ya, cuma water aja begitu ya. Maka itu bukan Zam-Zam, drink water gitu ya, Masya Allah. Jadi kalau di Madinah paling gampang itu di dalam masjid. Ya, makanya Bapak Ibu mungkin sudah disiapkan ya tumbler, kemudian botol-botol minum, dan botol minumnya itu di sana nggak boleh yang ukuran 1.500 liter ya atau pakai galon kecil. Nah, itu nggak boleh. Ya, tapi ada tempat yang memang menyediakan kita boleh mengambil air Zam-Zam dalam bentuk banyak.
Insya Allah kalau nggak salah itu di pintu 310 nanti ya. Di pintu 310 ada tempat yang memang khusus pakai keran. Nah itu khusus untuk ngambil air dalam jumlah banyak, air zam-zam. Ya seperti itu. Tapi kalau di Mekah maka nanti ada juga yang memang zam-zamnya itu di luar masjid, yang memang dalam bentuk keran ya, bukan tong. Ya, sehingga Bapak Ibu sekalian, Duyufur Rahman, tadi beliau sudah menyampaikan dengan ilmu luar biasa. Pengaruhnya baik dalam ibadah atau keseharian kita. Ya. Alhamdulillah sudah banyak sekali ilmu yang disampaikan oleh beliau terkait 5 botol yang harus kita siapkan. Ya, ada botol apa tadi yang pertama? Ikhlas. Nah, ikhlas ini juga sangat penting, ya. Paling tidak HP kita itu harus lebih dijaga lagi, ya. Karena kalau sudah di sana itu HP nggak pernah lepas. Apalagi kameranya itu, aplikasi kamera itu kalau bisa ditaruh di paling awal. Buka HP langsung muncul ada aplikasi kamera. Supaya apa? Supaya gampang nanti di sini foto, masya Allah. Boleh nggak sih foto-foto? Boleh. Tapi harus tetap menjaga keikhlasan kita semua. Begitu juga dengan ilmu tadi. Begitu juga dengan syukur. Alhamdulillah, betapa banyak orang-orang yang pengen umroh tapi cuma pengen saja. Ya, gak ada aksinya, gak ada aksi nabung, ya. Dan gak diberi taufik sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Gak daftar-daftar. Bapak Ibu, masya Allah, mungkin ada yang baru kepikiran saya pengen umroh. Saya langsung datang ke tempat yang menyediakan travel umrohnya, ya, langsung daftar gitu aja, luar biasa. Ada yang pengen tapi daftarnya baru tahun depan, ya. Maka sebuah kenikmatan kita perlu syukuri. Kita diberi kemudahan saat mendaftar dan kemudahan mencari travel umroh yang insya Allah sesuai dengan sunnah. Dan juga korura ataupun botol yang keempat tadi itu adalah sabar, ya. Nanti insya Allah kita akan bareng-bareng belajar bagaimana sabarnya dalam perjalanan. Dan perjalanannya itu enggak sebentar. Dan Bapak Ibu di pesawat enggak sendiri. Oke. Jadi jenengan di sana nanti enggak sendiri. Mungkin ketemu sama orang yang ini kok bolak-balik terus ke kamar mandi. Ini kok kalau tidur ngoroknya luar biasa. Nah, maka jenengan harus apa? Ya harus sabar juga. Karena di pesawat bukan hanya jenengan sendiri, okay? Tapi ada teman-teman yang lainnya. Maka perlu sabar. Dan juga tadi tawakal kepada Allah, ya. Semua kita gantungan hanya kepada Allah. Bapak-bapak yang di belakang masih sehat, Pak? Alhamdulillah. Ibu-ibu yang di belakang masih kuat, nggih? Masya Allah. Coba kita sedikit stretching dulu ya. Bisa Bapak Ibu berdiri dari tempat duduknya, ya. Masya Allah, nggih. Nah, coba semuanya paling tidak berdiri saja ya. Kemudian tangannya bisa sambil dikepal-kepalkan ke atas, ke kanan ya. Masya Allah ya. Ini baru materi yang pertama ini ya. Luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5 cukup ya. Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, Duyufur Rahman, para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Nanti materi sesi yang kedua kita akan sama-sama simak ya bersama beliau Ustadz Ahmad MZ Hafidhahullah Ta'ala tentang masalah sabar. Namun sebelum itu Bapak Ibu sekalian, mungkin tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Zaid, ada sebagian jamaah yang sudah menyiapkan banyak sekali bekal ya, baik itu bekal harta ataupun bekal pakaian ya. Namun perlu diperhatikan di sana kita nggak boleh teledor. Boleh kita banyak bawa real, boleh, tapi jangan sampai teledor. Kenapa? Karena di tanah suci juga banyak copet, banyak penjahat. Ya, ini perlu diperhatikan, hati-hati. Ya. Karena ada itu cerita ya di tanah suci di Mekah, bahkan di depan Ka'bah ada copet. Ya, luar biasa. Dan copetnya ini bukan main-main, copetnya pakai ihram. Masya Allah ya. Penampilannya bukan
preman tapi copetnya itu pakai ihram. Jadi ketika lagi tawaf itu sedesak-desakan, ya, kemudian ada yang mengambil dompetnya, set, ya. Ketika diambil, nah orang yang lagi kondisi ihram, tawaf menghadap Ka'bah, ya, melihat di situ, ya Allah, kalau ini memang masih merezekiku, maka dikembalikan. Nah, saat itu ada askar yang melihat perilakunya, langsung ditangkap, diseret, dan dipanggil juga orang yang tadi yang punya dompetnya. Nah, ini dompetnya, Pak. Ya, langsung ketahuan, Masya Allah. Nyopet di depan Ka'bah, luar biasa, ya, bukan main-main. Maka Bapak Ibu perlu hati-hati, perlu waspada, ya, bawa uang secukupnya. Kalau Bapak-Bapak insya Allah 10 real cukup. Buat apa, Pak? Buat tahallul, ya. Nanti biasanya kalau untuk tahallulnya kita ajak ke barbershop nanti Bapak-Bapak, biar lebih nyaman, biar lebih aman. Karena di sana itu nanti banyak yang menawarkan gunting-gunting cukur, ya. Apalagi orang-orang Indonesia itu paling gampang untuk ditawari, karena paling gampang mau. Nah, pentingnya ilmu juga, ya, kita harus tahu ilmunya, harus bisa mengikuti nanti arahan dari ustadz pembimbingnya atau mutawifnya, sehingga cukur itu nanti di barbershop insya Allah. Kalau ibu-ibu bagaimana cukurnya? Ibu-ibu cukurnya bisa di hotel saja, ya. Jangan menerima cukur yang setelah sa'i biasanya banyak, ya, cukur-cukur, ya. Kenapa? Karena hal seperti itu akan mengotori Masjidil Haram, ya. Dan kita nggak boleh mengotori Masjidil Haram di sana. Apalagi kita sebagai tamu Allah berusaha menjaga kebersihan. Nanti cukurnya di hotel saja. Yang kedua juga, ibu-ibu, rambut itu adalah aurat, sehingga perlu diperhatikan. Nanti saat di hotel itu lebih nyaman dicukurnya, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, juga terkadang di sana menawarkan jasa cium hajar aswad. Nah, ini tadi sudah disebutkan, ya. Gak mencium hajar aswad gak afdol, akhirnya berusaha nyium hajar aswad. Di sana nanti ada yang menawarkan cium hajar aswad, ya. Maka Bapak Ibu jangan mau. Kenapa? Karena itu akan berbayar. Bapak Ibu akan ditagihkan dengan uang yang gak sedikit. Itu bisa sampai 500 real, ya, 700 real. Dan kalau Bapak Ibu gak bayar gimana? Nanti akan terus diikutin sampai ke hotel, akan diikutin terus, ya, belum bayar. Jadi ada itu biasanya yang menawarkan, monggo hajar aswad, nanti dia akan ngantarkan, ya. Seperti itu. Tapi ingat tadi yang disampaikan oleh Ustadz Zaid Susanto, bahwasannya nyium hajar aswad itu bukan termasuk rukun atau kewajiban umroh. Namun cium hajar aswad itu hukumnya apa? Sunnah saja, ya. Kalau panjenengan bisa, ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa juga tidak mengapa. Insya Allah umrohnya sudah sah, nggak menghalangi keabsahan umroh. Nah, saat mencium hajar aswad perlu diperhatikan. Mencium hajar aswad itu hukumnya sunnah. Tapi kita desak-desakan, senggol kanan, senggol kiri, mendolimi orang lain, itu haram, nggak boleh. Maka jangan sampai kita pengen mengambil yang sunnah, rela mati-matian yang sunnah, sampai akhirnya melakukan yang haram, ya. Seperti itu, ya. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, nanti perlu diperhatikan tadi, ya, masalah uang, masalah cium hajar aswad, ya. Kalau memang nanti jenengan mampu, ya. Karena saya ada cerita juga. Tadi kalau Ustadz Zaid menceritakan kalau kakinya itu nggak menyentuh lantai. Nah, saya pernah juga ketika selesai sholat subuh, ya, bangun, saya mau keluar kok tiba-tiba sudah di depannya Ka'bah. Kok saya bisa sampai sini? Oh, sekalian saja. Sekalian menyentuh kiswah, kemudian waktu itu di antara multazam kalau nggak salah. Jadi memang saya pengen keluar ke luar dari masjid, kok tiba-tiba makin maju, kedorong, Masya Allah, ya. Itu luar biasa. Tapi saya sarankan bapak-bapak, ibu-ibu, atau terutama ibu-ibu, ya, jangan sampai memaksakan. Panjenengan itu mulia. Di tempat yang mulia, jangan sampai dengan panjenengan mengusahakan pengen cium hajar aswad, sampai akhirnya tubuh, rambut sampai terbuka, sampai badan tersentuh dan lain-lainnya, ya. Begitu juga dengan bapak-bapak, hati-hati, ya, dengan ingin melakukan yang sunnah sampai akhirnya membuat diri jenengan itu terdolimi oleh orang lain, terdesak, terinjak-injak, jatuh, bahkan barangnya hilang, ya. Jangan sampai seperti itu. Maka ini kita belajar tentang ilmu, ya.
kita nggak boleh zalim itu harus kepada sesama, tapi kita juga nggak harus membuat diri kita menjadi terzalimi oleh orang lain dengan memaksakan mencium hajar aswad. Para hadirin bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Tadi juga Ustadz memberikan banyak sekali persiapan hati karena orang yang mau umroh terkadang hatinya gelisah. Saya nih kok kayaknya banyak dosa. Apa nggak jadi aja ya? Terkadang seperti itu, ya. Ada yang mau umroh, udah menjelang seminggu mau berangkat, tapi kok kayaknya, ini beneran nggak ya? Saya jadi berangkat nggak ya? Kok kayaknya nggak tenang? Maka itu adalah was-was. Ya, perlu kita hilangkan dengan cara apa? Tawakal kepada Allah. Botol yang nomor berapa tadi? 5. Ya, tawakal kepada Allah. Sudah, kita gantungkan semuanya kepada Allah. Ya, pokoknya kita berangkat bismillah, ya, kita menggantungkan semuanya kepada Allah, bukan menggantungkan kepada harta kita dan jabatan kita, ya. Saya kan sudah bayarnya nggak murah. Saya sudah bayar mahal, kok saya kayak gini, kok saya kayak gini, kok saya kayak gini. Maka kalau panjenengan menggantungkan kepada harta jenengan, itu akan semakin diuji oleh Allah. Saya di Indonesia itu jabatannya, pangkatnya jenderal misalnya. Kok saya diperlakukan seperti ini, kok saya seperti ini. Semakin kita menggantungkan jabatan kita, maka semakin diuji nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal, serahkan semuanya kepada Allah. Sudah, ya, kita semua statusnya nanti di sana itu cuma satu, sebagai hambanya Allah. Mau di rumah di Indonesia kita itu punya banyak uang, mau jabatannya tinggi, nanti di hadapan Allah semuanya satu statusnya, sebagai hamba Allah. Sudah, kita ikhlaskan semuanya, kita lalui semuanya dengan tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini kita sambil menunggu, ya, karena beliau insya Allah beberapa menit akan datang. Maka kita kembali mengingat apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Zaid tadi terkait masalah dosa. Benar Pak Bu, terkadang dosa itu akan berefek ke ibadah kita. Ada cerita juga saat umroh ternyata terkena musibah, dan musibahnya itu enggak sepele. Tapi apa musibahnya? Saat mau turun eskalator, ya, mau ke Matof, tempat tawaf itu, ya, di Ka'bah itu, ternyata kakinya sempat tersangkut eskalator. Ya, mungkin, ya, bisa jadi itu karena dosa kita yang mungkin belum kita taubati kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun, ya, kita perlu yakini bahwasanya dosa yang kita lakukan itu harus segera kita taubat, dan dosa itu ada efeknya baik nanti saat ibadah ataupun setelah ibadah itu sendiri. Dan kita pengen sampai tanah suci nanti dalam kondisi hati yang sudah bertaubat dan diisi dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mau nambah kopinya, ya, insya Allah masih tersedia di belakang, ya. Mau nambah kopi, mau nambah teh, ya, insya Allah masih tersedia di belakang, ya.